Ingat, Anda seorang hakim, Anda seorang jaksa, dan Anda nantinya akan diperhadapkan di depan mahkamah yang maha adil, di mana di situ tidak perlu lagi pembelaan si A, pembelaan si B, tidak ada sogok menyogok, tidak ada di situ orang di belakangnya itu yang pangkatnya tinggi menjulang sampai ke langit. Karena ketika Anda diperhadapkan di hadapan mahkamahnya Tuhan, hakim yang maha adil, Anda tidak akan bisa berkutik apapun. Disitulah penyesalan Anda datang, tetapi sudah terlambat. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Nah saudaraku, masih ingat bagaimana saudara kita Bapak Muhammad KC yang dituntut 10 tahun, divonis juga 10 tahun. Seperti divonisnya orang yang korupsi ya. Orang korupsi saja tidak diperlakukan seperti itu. Tetapi saudara kita Bapak Muhammad KC diperlakukan melebihi seorang korupsi, maling uang rakyat. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya ingin ingatkan bahwa apa yang diberlakukan oleh hakim, jaksa ataupun orang terkait mengenai saudara kita Bapak Muhammad KC, mereka pasti akan menanggung akibatnya. Mereka akan menanggung akibatnya. Kita memang tidak berdoa buat mereka yang buruk-buruk seperti teman-teman kita dari seberang mendoakan kekristenan tentang bla 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 dan bla bla. Nah, di dalam Al-Quran sendiri itu ada satu pribadi yang maha adil. Maka hakim ataupun jaksa yang menangani kasus Bapak Muhammad KC yang berlaku tidak adil terhadap Bapak Muhammad KC, maka mereka akan berhadapan dengan hakim yang maha adil yang sudah digambarkan di dalam Al-Quran, Isa Al-Masih. Nah, Isa Al-Masih alaihissalam, saudaraku, itu pribadi yang maha adil. Kenapa dia digambarkan di dalam Al-Quran pribadi yang maha adil? Karena dia adalah ruhullah, roh Allah itu sendiri. Isa fa'innahu ruhullah wa kalimatuhu. Isa ini sesungguhnya roh Allah wa kalimatuhu, dan kalamnya Allah itu sendiri. Berarti Isa itu siapa? Silahkan saudara berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan jernih. Maka hakim yang tidak adil, yang memberlakukan saudara kita Bapak Muhammad KC secara tidak adil, akan berhadapan dengan hakim yang maha adil. Alkitab pun sebenarnya sudah menulis di dalam keadilan justru tidak ada keadilan. Maka kita tidak perlu berkecil hati karena Alkitab jauh-jauh hari sudah mengingatkan kita semuanya. Di dalam keadilan tidak ada keadilan. Kalau saudara ingin mencari keadilan, carilah di dalam Tuhan. Maka jaksa, hakim yang memberlakukan Bapak Muhammad KC secara tidak adil, mereka akan berhadapan dengan hakim yang maha adil. Hakim maha segala-galanya. Mereka tidak akan bisa lari daripada hakim itu. Karena hakim itu tahu semuanya. Tanpa perlu pembelaan, tanpa perlu tuntutan, tanpa perlu mata-mata. Karena dia maha tahu. Dia maha segala-galanya. Bahkan dia maha di atas segala maha yang ada di dunia ini. Sekali lagi, hakim, jaksa ataupun orang-orang terkait yang selalu meneriakan suara takbir Allahu Akbar ketika vonisnya Bapak Muhammad KC 10 tahun, mereka pun akan berhadapan dengan hakim yang maha adil. Mereka tidak akan bisa lari sejengkal pun dari hakim yang maha adil. Disitulah mereka nanti akan menyesal. Disitulah mereka nanti akan meminta kepada Tuhan, ya Tuhan, izinkan saya untuk kembali ke dunia ini supaya saya akan berlaku adil kepada semua orang, akan berlaku adil kepada setiap orang yang berkasus yang diperhadapkan di mahkamah syariat ataupun di bagian hukum. Orang-orang itu nanti akan teriak, minta dan memohon kepada Tuhan supaya mereka dikembalikan ke dunia ini untuk memperlakukan orang dengan adil. Tetapi waktu sudah terlambat. Bayangkan saudaraku, bagaimana Yahya Waloni. Bukankah Yahya Waloni sampai hari ini sekalipun dia sudah keluar di penjara, dia masih menghina, mengolok-ngolok, mencaci maki iman kekristenan. Bagaimana perlakuan hukum terhadap Yahya Waloni?
Bagaimana dia dituntut dan bagaimana dia divonis. Dituntut 7 bulan, divonis 5 bulan. Bukankah dia juga tersandung hukum penistaan agama? Tetapi bagaimana hukum memperlakukan saudara Yahya Waloni. Bahkan dia mengaku nabrak anjing. Seekor binatang yang sangat bisa dipercaya. Di dalam kitab Mutola'ah, anjing itu digambarkan al-kalbun hayawanun aminun. Anjing itu adalah seekor binatang yang bisa dipercaya. Huwa yahrusu manazila wal madhari. Dan dia bisa dipercaya untuk menjaga rumah wal madhari dan menjaga kebun. Tetapi oleh Yahya Waloni, anjing itu dianggap seekor binatang yang sangat najis. Bukan saja Yahya Waloni, Abdul Somad yang ilmunya menurut orang dia adalah lulusan Al-Azhar, lulusan Kairo, tetapi adab budi pekerti, sopan santunnya sedikit pun tidak ada. Bagaimana dia berkata di dalam salib itu ada jin kafir, tetapi hakim lagi-lagi tidak pernah melihat bagaimana sebagian umat Islam, sebagian penceramah umat Islam mengolok-ngolok, menghina, mencaci maki, menertawakan iman kekristenan. Belum lagi saudaraku, kita melihat bagaimana seorang yang sudah dianggap teroris dan dia dituntut seumur hidup, divonis berapa tahun? 3 tahun. Lagi-lagi 5, di mana letak keadilan itu? Ingat, Anda seorang hakim, Anda seorang jaksa, dan Anda nantinya akan diperhadapkan di depan mahkamah yang maha adil, di mana di situ tidak perlu lagi pembelaan si A, pembelaan si B, tidak ada sogok menyogok, tidak ada di situ orang di belakangnya itu yang pangkatnya tinggi menjulang sampai ke langit. Karena ketika Anda diperhadapkan di hadapan mahkamahnya Tuhan, hakim yang maha adil, Anda tidak akan bisa berkutik apapun. Disitulah penyesalan Anda datang, tetapi sudah terlambat. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, mari kita berdoa untuk saudara kita Bapak Muhammad KC agar selalu sehat, kuat, dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, maupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Roh Kudus selalu memberikan penghiburan kepada saudara kita Bapak Muhammad KC dan kepada keluarga yang ditinggalkan, selalu diberikan kekuatan, kesabaran, dan dicukupkan segala kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dan daripada kita, supaya kita selalu bersehati, bersepikiran, melakukan penginjilan sama-sama, tetap menyuarakan kebenaran, dan tetap memberitakan kabar baik, kabar sukacita, hal kerajaan surga. Di dalam Alkitab dikatakan hal kerajaan surga itu sudah dekat. Jangan lagi bermain-main. Terima kasih. Inilah video singkat dari saya di hari Minggu ini. Hari yang penuh damai sejahtera dan sukacita bagi kita, karena kita sudah melakukan ibadah, berkumpul, bertemu dengan saudara seiman. Saudaraku, ada satu sukacita kita umat Kristen, yaitu ketika bertemu dan berkumpul dengan saudara seiman. Shalom alaikum bishem hamasiah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishem Adonai Yesua hamasiah. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Yes. Salam murtadin.